Pertandingan final ternyata tertunda ya guys. Hal ini disebabkan salah satu peserta finalis, yaitu Haji Fepta, memprotes penggunaan karet polos saudara Asep yang tidak standar. Berdasarkan info yang saya dapat, karet hitam Pak Asep itu pada posisi backhand adalah karet anti-spin. Namun kenyataannya karet anti-spin yang sudah tidak layak, sobek-sobek dan bergelombang, karetnya keras seperti karet ban pula. Hal inilah yang diprotes Pak Haji Fepta. Lucu juga ya guys, sebagai orang awam di dunia pingpong tarkam, saya sering mendengar orang protes dengan karet bintik panjang proses, namun sekarang pemain bintik panjang proses yang protes ke pemain poloser. Bagaimana panitia mengatasi permasalahan ini? Kita tunggu hasilnya. Lanjutan hasil protesnya ini karena salah satu pihak, Haji Fepta, tidak setuju. Kita saksikan panitia dan tim wasit melakukan investigasi dan diskusi mendalam terhadap karet Pak Asep. Coba kita mendekat dan mendengarkan keputusan tim wasit dan panitia. Ini kan proses dan minyak produk yang aja. Intinya kalau bintik boleh proses itu juga salah. Memang pengalaman di Bandung, di Sukabumi, dimanapun juga seperti itu. Jadi kalau untuk karet kita udah sepakat nih menurut panitia, jadi nggak memasalahkan. Mau bintik mau licin silakan. Jadi sebagai tambahan dari saya ya, saya sering beberapa kali mengikuti suatu ya, dalam hal masalah karet proses itu pengetahuan saya itu bukan hanya bintik saja ya. Kalau polos pun banyak yang diproses ya. Di daerah saya Sukabumi ya, daerah saya Sukabumi banyak di Bandung, di Cianjur polos yang diproses. Prosesnya itu beda dengan bintik. Kalau bintik dari kecil jadi besar, tapi kalau dari polos prosesnya itu pertama spon yang digantung, kedua karet yang ini nih ya, ini kan nanti dalamnya ada bintik dikerok, dibuang bintiknya itu pakai, ada di Sukabumi ada yang pakai sponnya dari karet ban dalam mobil. Saya tahu itu, banyak teman saya di sana. Jadi kalau proses karet polos itu sama dengan proses karet bintik. Jadi untuk peraturan dari panitia bahwa karet proses diperbolehkan, bukan hanya bintik, tetapi polos juga diperbolehkan. Ya. Nah, mungkin kalau di Tangerang masalah karet polos baru sekarang mungkin ya. Soalnya kebanyakan yang diproses itu taunya bintik, padahal jauh-jauh hari karet polos itu banyak yang diproses di daerah Sukabumi, Cianjur, Bandung ya. Ada pemain bagus ya, Pati namanya siapa ya, dia juga ke karet proses ya, cuma rapi, Bukan Mulyadi. bukan bintik, bukan, dia polos. Oh iya. Pemain polos, aslinya orang Palembang dia. Kita mau proses kalau rapi saya nggak komplain. Tanya pas hujan juga speed positif juga kita komplain. Kalau bintik kan memang bintiknya dia buat model apa? Kalau menurut saya ini masih boleh diparasi.
Ya udah, langsung aja, Budi, langsung putusan. Ini kami keputusan panitia dari keputusan dari pendamping wasit ya untuk karet ya sesuai juga hasil segmen sesuai brosur karet tetap dibolehkan. Itu untuk pertandingan silakan dilanjut dengan berlaku kurang itu. Oke ya, jadi kita udah sepakat udah bulat keputusan pertandingan tetap dilanjutkan. Ya, oke. Oke. Seru nih guys, Tandingan akhirnya kita dilanjutkan, saksikan guys. final ideal, spinner kidal dengan polos proses versus bintiker proses. Hasil putusan panitia pertandingan dilanjutkan, tapi Haji Fepta yang tidak setuju dengan bintik proses ini tetap tidak mau melanjutkan. Berakhirnya partai final, mohon panitia masih membantu untuk mengangkatkan piala ya, biar lebih cepat. Sayang sekali guys, kita tidak bisa menyaksikan final ideal. Selamat buat para juara. Terlepas dari hasil pertandingan yang finalnya gagal dipertandingkan karena salah satu peserta merasa dicurangi. Saya mencatat, kecurangan memang menyakitkan buat tim dicurangi, sebagaimana penggemar bola timnas U23, namun menyenangkan buat yang menyurangi. Selama lebih kurang 1,5 tahun mengikuti turnamen-turnamen amatir ini, saya mencatat kecurangan atau ketidakadilan setidaknya dalam dua hal. Pertama, karet yang digunakan. Kedua, penentuan grade pemain. Untuk sebab pertama, menurut saya tidak terlalu bermasalah. Kecuali kasus polos proses ini, sangat mudah mencari solusinya. Sedangkan masalah yang kedua inilah yang cukup pelik. Kami sering melihat lawan yang tekniknya sangat bagus, masih bermain di grade pemula atau divisi besar. Sehingga pemain tersebut dinarasikan sebagai pemain siluman. Anehnya pemain lain yang selevel pemain siluman tidak boleh ikut alias dicekal. Semua itu terjadi karena tidak ada standar baku untuk grading atau penentuan level permainan atlet, belum lagi grading masih menggunakan sistem kualitatif, bukan kuantitatif, sehingga jika tiap daerah mempunyai tingkat grading berbeda, tambah berpotensi kecurangan lagi tuh. Contoh perbedaan grading, Jakarta sampai divisi 9, Tangerang sampai divisi 8, Bogor sampai divisi 12. Kalau pemain divisi 8 Jakarta main ke divisi 8 Tangerang, ya peluang divisi 8 Tangerang tipis lah. Jika kita ingin menghilangkan kecurangan atau ketidakadilan di dunia pingpong amatir, para klub perlu diskusi bareng dalam penentuan sistem grading, via online juga nggak masalah. Bagaimana pendapat Anda guys?